Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman semua, selamat pagi menjelang siang lah ya. Yang di timur udah siang ini jam segini. Oke, mungkin hari ini nanti saya usahakan cepat ya teman-teman ya. Sebelum jam 12 kita selesai. Semoga tidak mengurangi apa yang harus saya jelaskan ke teman-teman. Karena hari ini, mohon maaf, ini hari pertama saya di Kanwil. Seperti yang tadi kemarin saya jelaskan, saya sudah mulai mutasi di Kanwil baru. Nah, saya di sini tadi pagi saya tidak bisa ngajar teman-teman yang 501. Ini 504 kan ya kalau nggak salah ya, Pak? Iya, Pak. Nah, yang 501 nggak bisa sempat saya ngajar, saya minta nanti hari Senin. Nah, untuk jadwal besok yang hari Selasa juga kebetulan sama, karena saya ada acara di sini hari Selasa siang. Jadi teman-teman silahkan untuk nyari jadwal hari Senin lagi ya, Senin minggu depannya ya. Gitu ya, teman-teman Mas Yuda ya. Iya, Pak. Oke, karena saya baru Mas, mohon maaf di sini, jadi saya nggak bisa, harus menyesuaikan dulu dengan kondisi sini. Dan nanti kalau sudah sesuai dengan kondisi sini, sudah nggak ada perubahan-perubahan, baru nanti kita lanjut di hari Selasa selanjutnya. Oke, sebelumnya saya sebentar ya, saya isi absen di portal dulu ya teman-teman ya. 504, oke. Oke. Oke, siap. Sudah saya isi. Total 28 sama saya 29. Tuh, berkurang 1. Tadi 29. Ya udah saya tungguin sampai setengah jam ke depan ya. Jam 11 semoga 29 orang semuanya masuk. Oke, hari ini saya akan mencoba menjelaskan ke teman-teman tentang prinsip dan teori dasar penilaian bisnis. Nah, ini untuk materi hari ini nanti yang kemarin sudah saya share belum ya? Mas Yuda, yang kemarin udah saya share belum ya Mas ya? Sepertinya belum, Pak. Belum ya? Nanti saya Belum. diingatkan ya Mas ya, siang ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Kalian nanti yang ini akan saya share. Oke, hari ini kita belajar prinsip dan teori dasar penilaian bisnis. Seperti yang kemarin saya jelaskan, definisi seperti ini silakan nanti dibaca di slide-nya teman-teman ya. It's impossible intelligent to discuss method of evaluation without reference to some assume. Artinya di sini intinya. Tidak mungkin untuk membahas metode penilaian tanpa mengacu pada beberapa definisi nilai yang diasumsikan. Jadi penilai itu erat sekali dengan asumsi dan kondisi pembatas. Jadi inilah yang disebut kenapa teman-teman penilai selalu menyebutkan penilaian itu adalah science and art. Sainsnya adalah cara menghitungnya, artnya adalah kondisi pembatasnya tadi atau asumsinya tadi. Nah itu, ini definisi nilai menurut Shannon Pifred. Nah ini juga ada definisi-definisi lainnya, silakan nanti teman-teman baca aja. Seperti yang kemarin saya jelaskan, ini saya skip. Nah saya mulai dari premis penilaian bisnis. Premis penilaian bisnis. Kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan objek penilaian bisnis. Nah untuk penilaian bisnis ini, agak berbeda dengan penilaian properti. Bedanya apa? Namanya kita menilai bisnis. Suatu bisnis yang kita nilai, ini bisa jalan terus, bisa sewaktu-waktu bisnis ini akan berhenti. Gitu ya teman-teman ya. Jadi namanya bisnis, bisa bisnis ini jalan terus, bisa suatu waktu dia akan berhenti. Nah, dalam penilaian bisnis pun kita mengenal dua premis yang sama, yang seperti konsep yang tadi saya jelaskan. Ketika bisnis itu dinyatakan bisa jalan terus, maka kita menggunakan premis yang kita sebut going concern business. Atau bisnis ini dinyatakan dalam kondisi yang akan terus berjalan. Kita nggak tahu nih sampai waktu kapan dia akan terus berjalan. Dia akan hidup sampai berapa puluh tahun lagi, kita nggak pernah tahu. Nah, ini kita sebut sebagai going concern business. Sementara premis kedua adalah liquidation business, di mana kita sudah tahu nih, oh 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bisnis ini akan berhenti. Di merger, di akuisisi, mungkin pilot, dan seterusnya.
Contohnya seperti apa? Ketika kita menilai Bank Senturi sebelum Bank Senturi dilikuidasi. Atau kita menilai bisnisnya Uber sebelum Uber diambil alih oleh Grab. Gitu. Nah, dua hal ini akan menentukan nilai dari bisnis tersebut, besar nilainya dan seterusnya. Nah, saya mau diskusi nih ke teman-teman. Sebelum mulai diskusi, saya coba tulis nama teman-teman dulu nanti ya, Word. Bentar, biar saya nggak lupa. Oke, saya mau sedikit diskusi dengan teman-teman terkait bisnis tadi. Apa sih bedanya? Bedanya ya, kita menilai sebuah bisnis dengan going concern dan dengan teknik likuidasi atau dengan premis likuidasi, selain dari yang tadi saya sebutkan. Monggo, kira-kira teman-teman ada yang mencoba menjawab, silakan. Apa bedanya dua premis ini, premis going concern dengan premis likuidasi? Selain dari yang tadi saya sebutkan ya, yang going concern ini bisa terus-menerus berjalan, yang likuidasi ini kita tahu nih bakal besok di merger, diakuisisi, bahkan besok di likuidasi. Nah, yang membedakan dari sisi penilaian selain hal tersebut itu apa sih? Silakan ya. Nggak ada yang mencoba menjawab? Izin menjawab, Pak. Monggo, Mbak Alvira. Kalau misalnya kita mau menilai dengan asumsi going concern, berarti kita tuh bisa aja menilai propertinya sama bisnisnya. Tapi kalau likuidasi bisnis itu bisa aja intangible asetnya kayak intelektualnya dan kegiatan bisnisnya itu yang bersifat intangible itu bisa jadi 0 atau nilainya itu kecil, Pak. Oke. Itu saja. Yang lain yuk. Terima kasih Pak Alvira ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang lain. Mbak Alvira ini menjawab berdasarkan yang saya jelaskan kemarin. Intangible-nya kecil. Kenapa? Karena tadi mau dilikuidasi. Nah, yuk, yang lain. Silakan, nggak apa-apa. Kita diskusi aja. Sebelum nanti saya jelaskan kenapa. Yuk. Cuma Mbak Alvira doang? Nggak ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Oke. Tadi jelaskan Mbak Alvira kurang lebih ya itu satu dari sekian banyak alasan ya. Nah, satu dari sekian banyak alasan. Kalau dia going concern bisnis, artinya intangible-nya itu akan terus dikenang orang. Akan terus dikenang orang. Itu contoh Aqua, contoh Gojek, contoh Grab, dan seterusnya. Jadi orang masih akan terus kenal apa itu Aqua, apa itu Gojek, apa itu Grab. Tapi ketika liquidation bisnis dari sisi intangible, tadi betul, intangible-nya kecil, atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Contoh saya tanya ke teman-teman deh. Teman-teman tahu nggak dulu ada namanya Bank Dagang Negara? Ada nggak yang tahu? Nggak tahu kan? Tahu, Pak. Tahu Mas Wimar? Iya, tahu, Pak. Apa itu BDN Mas Wimar? Gimana, Pak? Apa itu Bank Dagang Negara? Kurang tahu kalau itunya, Pak. Cuman tahu kalau misalkan itu ada. Oke, tahunya dari mana? Dulu Bapak kerja di sana. Oh, pantas tahu. Oke, siap. Terima kasih Mas Wimar. Yang lain yuk. Karena bapaknya kerja di sana ya, Mas Wimar nih. Makanya tahu. Oh, ada BDN, Bank Dagang Negara. Oke. Nggak ada yang tahu ya? Nah, kenapa nggak tahu? Karena yang tadi saya sebutkan, perusahaannya atau banknya, itu dilikuidasi. Gitu. Dan itu mungkin waktu teman-teman kecil dilikuidasinya. Dulu juga ada bank ekspor impor, bank dagang negara, dan lain-lain. Banyak bank di zamannya. Gitu. Tapi hampir semua bank saat itu dilikuidasi. Yang bertahan hanya BNI, BRI, BTN. Nah, bank-bank yang dilikuidasi tersebut akhirnya membentuk suatu bank baru yang sampai sekarang kita sebut Bank Mandiri. Jadi teman-teman ya. Nah, artinya BDN tadi, Bank Eksim, bank macam-macam lah. Banyak sekali bank-bank yang dilikuidasi saat itu, yaitu menggunakan premis liquidation.
Ketika kita mau menilai Uber gitu, case yang baru-baru ini ya, Uber misalnya. Uber ini kita tahu nih, oh bulan depan Uber mau dilikuidasi, mau di-merger sama Grab. Nah, karena kita sudah tahu bahwa Uber ini mau di-merger, mau dilikuidasi, mau digabungkan dengan Grab, maka premisnya adalah premis liquidation. Yang mana nanti intangible-nya bakal kecil atau hilang sama sekali. Ya, ini jawaban dari Mbak Alfira tadi. Betul, betul. Yang kedua, selain yang tadi terkait dengan intangible, kalau perusahaan yang akan terus berjalan, maka free cash flow-nya atau pendapatannya ya akan terus kita nikmati. Namanya perusahaan jalan terus, nih, maka pendapatannya akan terus kita nikmati. Dibandingkan dengan likuidasi pendapatannya sudah berhenti di suatu titik tertentu. Ketika perusahaan dinyatakan pailit, maka pendapatannya berhenti. Yang ada hanya bayar. Bayar hutang, bayar kebutuhan-kebutuhan lainnya termasuk karyawan dan seterusnya. Nah, karena pendapatannya tadi yang going concern ini berjalan terus, yang likuidasi pendapatannya berhenti, maka akan menimbulkan yang ketiga, nilainya. Nilai yang diperoleh dengan premis going concern akan lebih besar daripada nilai yang diperoleh dengan premis likuidasi. Kenapa? Ya tadi, dari sisi aset tak berwujudnya going concern bertambah terus atau tambah tinggi. Dari sisi laba rugi, pendapatannya bertambah terus. Gitu. Dinikmati sampai dengan tak hingga. Maka secara otomatis nilainya juga akan terus meningkat. Sementara untuk yang premis likuidasi, ya karena intangible-nya kecil dan seterusnya ya, pendapatannya juga kecil, bahkan habis berhenti di suatu titik, maka nilai perusahaannya akan jadi lebih kecil. Nah, ini prinsip dasar premis going concern dan likuidasi. Sehingga kewajiban teman-teman yang pertama sebelum melakukan penilaian adalah teman-teman menentukan premisnya. Perusahaan yang mau saya nilai ini masih bisa berjalan atau enggak ke depan 2-3 tahun lagi. Bakal di merger, diakuisisi atau seperti apa dan seterusnya. Nah, dengan premis ini artinya sudah mulai ada keterbatasan di situ. Oh, kalau premisnya likuidasi, ya nggak mungkin saya free cash flow-nya saya proyeksikan sampai 20 tahun. Orang mau dilikuidasi, masuk free cash flow-nya atau pendapatannya diproyeksi sampai 20 tahun dan seterusnya. Sampai sini jelas ya, teman-teman ya? Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Karena ini konsep banget, prinsip dasarnya ini. Salah prinsip, yang harusnya di merger tahun depan, teman-teman menggunakan konsep going concern business, ya selesai teman-teman. Nilainya jadi over value. Atau sebaliknya, teman-teman baru dapat kabar nih bahwa dia bakal di merger, baru kabar ya. Terus ya karena dia mau di merger, ya udah pakai prinsip liquidation business. Ternyata nggak jadi mergernya, ya selesai teman-teman, nilainya jadi under value. Oke ya, ini yang harus hati-hati, karena ini prinsip dasar banget nih. Kalau teman-teman nggak paham kapan menggunakan liquidation business, kapan menggunakan going concern business, ya nilainya bisa under dan bisa over value. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Yang berikutnya, pendekatan dalam penilaian bisnis. Kemarin sebenarnya sudah saya singgung, ada 3 jenis pendekatan, aset, pasar, dan pendapatan. Pendekatan aset ini dalam penilaian properti disebut pendekatan biaya. Konsepnya sama, hanya penyebutannya saja berbeda. Di dalam SPI tidak ada pendekatan aset. Standar penilaian Indonesia tahun 2018 menyebutkan pendekatan aset. Tapi setelah dirubah standar penilaian Indonesia tahun 2020, pendekatan aset kembali ke asalnya, yaitu pendekatan biaya. Jadi di SPI yang berlaku saat ini, itu tidak ada pendekatan aset, yang ada pendekatan biaya. Nah, kalau masyarakat profesi penilai atau MAPI, dengan mudahnya gampang merubah SPI, nah di penilaian pajak, aturan-aturan itu sulit untuk diubah. Untuk membuat satu SE saja, itu kita butuh 3-4 tahun. Untuk membuat RPR lebih lama lagi. Bahkan untuk mengubah undang-undang itu butuh 7-8 tahun lebih. Bahkan bisa puluhan tahun. Contohnya undang-undang KUP kita. Udah berapa tahun nggak diubah, baru diubah lagi tahun 2021.
Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk mengubah aturan di perpajakan ini atau di pemerintahan ini agak sulit. Sehingga aturan yang berlaku saat ini yang untuk ketentuan perpajakan masih menggunakan aturan yang lama dengan istilah pendekatan aset dengan menggunakan standar SPI tahun 2018. Padahal MAPI sendiri sudah merubah lagi dari pendekatan aset kembali ke pendekatan biaya. Nah, tapi sebagai informasi teman-teman, tambahan informasi, di beberapa negara seperti Australia dan negara persemakmuran Inggris ya lainnya ya, itu menggunakan istilah pendekatan aset atau aset base. Amerika saja yang menggunakan istilah pendekatan biaya atau cost base. Jadi sebagian negara tetap menggunakan pendekatan aset, sebagian lainnya menggunakan istilah pendekatan biaya. Nah, itu untuk informasi tambahan aja. Nah, saya akan lanjut ke pendekatan-pendekatan ini. Yang pertama adalah pendekatan aset. Apa itu pendekatan aset? Nah, ini teman-teman bisa baca. Pendekatan aset adalah cara umum dalam mengestimasi nilai dari objek penilaian yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan historis. Ingat ya, laporan keuangan historis, jadi tidak memproyeksikan, tidak. Pendekatan aset itu hanya ngelihat laba rugi saja dan neraca saja di tahun penilaian atau pada saat tanggal penilaian. Jadi nggak ngerubah-rubah sampai proyeksi, oh enggak. Kita ngelihat data laporan keuangan historis, laba ruginya, neracanya, udah kita lihat di situ. Itu ya teman-teman ya. Nah, untuk posisi pada neraca, seluruh aset dan liabilitas disesuaikan menjadi nilai pasar wajar atau nilai pasarnya. Oke. Karena kita menyesuaikan aset dan liabilitasnya, maka itu disebut pendekatannya pendekatan aset, bukan pendekatan biaya. Nah, inilah konsep munculnya pendekatan aset. Kenapa kok disebut pendekatan aset? Ya, karena cara melakukan penilaiannya itu dengan menilai pasarkan aset dan liabilitasnya menjadi nilai pasarnya. Makanya disebut pendekatan aset. Oke, kita lanjut. Dalam pendekatan aset, nih, didasarkan pada asumsi bahwa nilai perusahaan atau ekuitas dapat diperoleh dan direalisasikan berdasarkan penjualan secara hipotetis dari aset sebagai bagian dari usaha yang berjalan. Artinya atau maksudnya, kalau saya punya bisnis kopi deh, warung kopi. Oke, warung kopi ini masih berjalan terus nih. Nah, suatu saat saya sebagai pemilik bosen, saya mau jual bisnis kopi saya. Ya, saya mau jual bisnis kopi saya. Maka kembali ke konsep awal dulu, nilai terendah bisnis kopi saya itu senilai apanya sih? Oke. Senilai apanya sih bisnis kopi saya? Itu senilai dari toko kopinya plus peralatan-peralatan untuk bikin kopinya. Itulah nilai terendahnya. Termasuk mungkin pegawai-pegawainya, mereknya, dan seterusnya. Gitu ya, ini kalau mau di take over. Kalau menggunakan premis going concern. Ya kalau premisnya likuidasi gimana? Ya asetnya dilelang. Gitu. Asetnya dilelang. Nah ini bedanya going concern dan likuidasi. Kalau going concern tadi adalah aset yang menggunakan nilai pasar, dia masih berjalan. Sementara kalau likuidasi ya asetnya dilelang. Menggunakan nilai pasar tapi dengan cara pelelangan. Nah ini untuk pendekatan aset. Konsep pendekatan aset didasarkan pada prinsip substitusi. Seorang pembeli tidak akan mau membayar lebih dari biaya yang harus dikeluarkan untuk membentuk suatu badan usaha atau memperoleh utilitas yang sifatnya ekuivalen. Sama kayak tadi saya jelaskan. Kalau saya punya bisnis kopi, kira-kira teman-teman mau beli bisnis kopi saya sejumlah apa sih? Ya tadi, sejumlah toko kopinya, alat-alat bikin kopinya, mungkin juga bibit kopinya, mungkin juga SDM-nya, dan seterusnya. Mau nggak kalau misalnya saya jual seharga minimarket misalnya? Ya pasti teman-teman nggak akan mau. Mending saya usaha minimarket sekalian daripada usaha toko kopi. Nah ini konsep dalam pendekatan aset. Terkait konsep ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini konsep pendekatan aset ya. Silakan yang mau ditanyakan, yuk. Masih jelas? Oke,
Kalau masih jelas, saya lanjut. Oke, nah ini untuk kondisi persyaratannya. Nilai buku semua pos laporan posisi keuangan, mau aset berwujud, aset tak berwujud, liabilitas, baik yang tercantum dalam neraca maupun yang tidak tercantum dalam neraca, diubah menjadi nilai pasar. Loh, kok yang tidak tercantum dalam neraca juga harus dimasukkan? Lah iya, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mencatatkan intangible yang mereka miliki. Tidak mencatatkan intangible yang mereka miliki. Ya. Nah, di persyaratan pendekatan aset, teman-teman harus mengidentifikasi itu satu persatu. Tangible-nya apa, intangible-nya apa, dinilai pasarkan semua. Sehingga nanti dapatlah nilai pasar atas tangible dan intangible tersebut. Oke ya. Nah, yang berikutnya, penyesuaian nilai yang dilakukan harus sesuai dengan premisnya tadi. Premisnya apa? Going concern atau likuidasi. Ya kalau likuidasi, nilai tanah dan bangunannya jangan pakai nilai pasar. Gunakan nilai lelangnya. Kalau going concern, baru gunakan nilai pasar. Sehingga nanti ada perbedaan. Sama-sama balance sheet atau neraca perusahaan yang kita nilai, tapi kalau premisnya berbeda, maka nilai dari sahamnya, nilai dari perusahaannya pun akan berbeda pula. Gitu ya teman-teman ya. Makanya premis tadi akan menentukan besar atau kecilnya nilai dari entitas bisnis. Oke. Nah yang berikutnya, ini ketentuannya. Dalam pendekatan aset berlaku konsep akuntansi. Nilai perusahaan adalah seluruh aset atau total aset minus hutang yang bukan komponen struktur kapital. Nah, ini sama seperti yang kemarin ya, pertemuan pertama saya jelaskan. Total aset dikurangin hutang lancar sama dengan hutang jangka panjang plus ekuitas. Ya, hutang jangka panjang plus ekuitas itu kita sebut sebagai nilai perusahaan. Nah, nilai ekuitas, ya total aset dikurangi seluruh liabilitas. Inilah nilai ekuitas. Atau nilai perusahaan dikurangi nilai hutang jangka panjang. Oke, ini matematika sederhana, akuntansi sederhana. Pendekatan aset lebih cocok untuk menilai pemilikan yang memiliki kendali. Kemarin saya sudah bicara saham mayoritas, saham minoritas, saham kontrol yang tidak punya kontrol, kendali, non-kendali. Nah, pendekatan aset ini lebih cocok digunakan untuk menilai saham. Kalau yang dinilai saham ya bukan perusahaan ya. Yang dinilai saham, saham yang memiliki kendali. Kenapa kok seperti itu? Nah, paling gampang saya tanyakan ke teman-teman. Kenapa kok di pendekatan aset ini cocok sekali untuk nilai saham yang punya kendali? Yuk, sebelum saya jelaskan, silakan teman-teman berdiskusi, yang mau coba jawab silakan. Kenapa pendekatan aset cocok digunakan untuk menilai saham yang memiliki kendali? Yuk. Nggak ada yang mau jawab? Nggak ada yang mau coba? Salah nggak ada masalah. Yang penting teman-teman bersuara. Yuk, yang mau mencoba menjawab, kenapa pendekatan aset lebih cocok untuk menilai saham yang punya kendali? Silakan. Nggak ada yang mau mencoba menjawab? Salah biasa. Ayo, tapi berani untuk mengusulkan pendapat, berani untuk diskusi, itu yang luar biasa. Nggak ada? Nggak ada yang pernah kepikiran sama sekali? Kenapanya? Nggak tahu, Mas. Ya, pasti nggak tahu, orang kita semua masih belajar kok di kelas ini. Ayo, silakan yang mau mencoba menjawab. Saya izin menjawab, mungkin Pak. Monggo, Pak. Saya senang ya, Mas Fikri. Saya pengen coba aja sih, Pak. Menurut saya, karena kalau memiliki kendali ya, kalau memiliki kendali saham tersebut itu karena kita merasa memiliki kepemilikan itu gitu loh, Pak. Dan itu berpengaruh dengan aset tersebut. Ketika kita memiliki kendali, itu keputusan yang kita buat pasti akan berpengaruh pada asetnya nanti yang akan kita miliki.
Saya rasa seperti itu Pak, sehingga saham yang memiliki kendali itu lebih cocok dengan pendekatan aset, karena nanti resikonya juga dengan aset tersebut atas kendali yang dimiliki. Siap. Kalau saya boleh kasih skor nih 1 sampai 10, Mas Fikri sudah menjawab di angka 6,5. Ada yang bisa melengkapi nggak, yuk? Benar tapi kurang tepat. Benar ya, tapi kurang tepat. Yuk. Benar tapi kurang tepat. Kalau 1 sampai 10 dan 6,5 tuh dapat Mas Fikri. Yuk, ada yang bisa melengkapi nggak? Benar tapi kurang tepat. Yuk, Mas Fikri doang, yang lain nggak ada yang mencoba? Oke, karena nggak ada lagi ya, saya jelaskan nih. Benar tadi Mas Fikri bilang ya, namanya saham pengendali. Saya bisa mengendalikan apa aja dong di perusahaan saya. Boleh nggak saya jual aset berwujudnya? Boleh. Boleh nggak saya jual aset tak berwujudnya? Boleh-boleh saja. Nah, dalam hal pengendali ini artinya semua yang kita lakukan, yang penilai lakukan dalam kondisi di atas nih yang pertama tadi, seluruh aset berwujud, aset tak berwujud, dan hutangnya dinilai pasarkan. Nah, pertanyaan utamanya adalah yang bisa tahu detail seluruh aset berwujud, aset tak berwujud, dan hutangnya kemana aja perusahaan itu siapa sih? Pasti top manajemen dong, atau yang punya kendali kan? Mungkin nggak kalau tadi misalnya Mas Fikri nih, Mas Fikri bawahan saya nih, atau Mas Fikri misalnya pegawai saya. Saya punya utang ke Bank BCA, Bank Mandiri. Mas Fikri tahu nggak, Mas Fikri? Halo? Ya Pak. Kira-kira Kalau saya tahu nggak? sebagai bawahan ya Pak. Ya, yang bukan manajer ya, cuman pegawai biasa misalnya. Kira-kira Mas Fikri tahu nggak? Saya punya hutang kemana aja, kira-kira Mas Fikri tahu nggak? Sebenarnya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Begitu juga sebaliknya dengan aset. Saya punya rumah, punya mobil, punya motor, punya aset, villa, dan segala macamnya. Mas Fikri sebagai pegawai biasa, Mas Fikri tahu nggak aset saya di mana aja? Tidak tahu Pak. Nah, gitu ya. Tapi ketika Mas Fikri saya angkat sebagai top manajemen, direktur utama misalnya, yang udah kenal saya setahun, 2 tahun, nggak mungkin kan direktur utama baru saya angkat langsung jadi direktur, gitu ya. Nah, kira-kira Mas Fikri sebagai direktur utama yang sudah kenal saya misalnya bertahun-tahun, Mas Fikri tahu nggak saya punya utang di mana aja, punya aset berwujud di mana aja? Tahu Pak. Nah, cocok. Nah, dari pola pemikiran itu artinya ya, syarat-syarat tersebut di atas, di mana nilai aset tak berwujud, nilai aset berwujud, dan liabilitas dinilai pasarkan, yang tahu real, baik itu on balance sheet, yang tertulis di laba rugi di neraca maupun yang tidak tertulis di laba rugi dan neraca, yang tahu detail hanya top manajemen atau orang-orang yang memiliki kendali atas perusahaan tersebut. Gitu ya. Makanya pendekatan aset, ketika teman-teman melakukan penilaian dengan pendekatan aset ini, maka output yang dihasilkan adalah nilai yang punya kendali. Lebih cocok digunakan untuk pemilikan saham yang punya kendali. Kenapa? Karena sudut pandangnya adalah sudut pandang investor yang memiliki kendali. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain, silakan. Yuk, ini konsep dan teori dasar dulu nih. Sebelum kita lanjut cara perhitungan dan seterusnya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, monggo Mas Ken. Saya masih bingung, Pak, untuk perbedaan dari going concern sama likuidasi. Tadi kan kalau likuidasi kan nggak pakai nilai pasar, Pak, pakai nilai lelangnya. Itu bedanya apa ya, Pak? Nilai dasarnya, nilai pasarnya sama nilai lelang itu apa bedanya? Oke, terima kasih Mas Vincent. Sederhananya Mas Vincent, kalau nilai pasar itu kita bisa nunggu sampai kapanpun sampai barang tersebut dijual atau terjual. Saya mau jual rumah, ya udah, saya tunggu sampai ada yang pembeli, itu nilai pasar. Saya mau menetapkan harga 1 miliar, mau 2 tahun nggak laku, ya tetap saya gunakan 1 miliar, tidak ada masalah. Tapi kalau nilai lelang, karena dia prinsipnya likuidasi,
dia harus membayar hutang-hutang yang dimiliki ke bank, ke orang pribadi atau ke tempat lain ya, maka ada keterbatasan waktu di sana. Saya harus bayar utang misalnya bulan Desember. Saya jual hari ini 1 miliar rumah saya. Laku nggak? Nggak laku. Besok pasti saya turunin lagi. Biar bisa dapat duit cash dan saya gunakan untuk melunasi hutang. Gitu Mas Vincent ya. Sehingga nilai untuk going concern untuk aset-aset berwujud itu bisa lebih tinggi daripada nilai untuk likuiditas atau lelang ya, atas prinsip lelang tadi, penjualan atas lelang tadi. Karena lelang ini terbatas dari sisi waktu. Nilai likuidasi itu terbatas dari sisi waktu. Sehingga saya jual di bulan ini, di bulan Oktober 1 miliar nggak laku. Nggak mungkin saya bertahan di November sampai 1 miliar juga. Karena saya harus bayar utang di bulan Desember. Otomatis saya akan banting harga di 900 gitu ya. Atau mungkin di 800 gitu. Saya pasti akan banting harga. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sehingga dia akan laku terjual. Nah, gitu gambarannya Mas Vincent ya. Sampai sini jelas Mas Vincent? Jelas Pak, jelas. Tapi saya ingin tanya sedikit Pak. Berarti itu ada kemungkinan ya Pak, kalau misalnya ada perusahaan yang kelihatannya going concern, tapi pas kita nilai ternyata udah mau masuk tahap likuidasi, itu bisa jadi ya Pak? Bisa jadi. Nah, kalau ada case seperti itu ya, ketika laporan teman-teman diubah yang tadinya going concern jadi menggunakan likuidasi. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Izin bertanya Bapak. Oke, Mbak Fani, gimana? Menyambung dari Vincent tadi, jadi kan kalau case-nya ada yang awalnya dia going concern terus tiba-tiba pindah ke likuidasi. Nah, itu tahapannya ada yang berubah kita ulang dari awal lagi atau kita bisa lanjutin aja gitu, Pak? Atau ada adjustment lagi di sana nanti? Kalau proses tidak ada yang berubah ya Mbak Fani ya. Yang akan berubah adalah nanti adjustment tadi. Gitu. Oh, yang tadi kita tahu nih awalnya going concern. Ketika kita masuk ternyata likuidasi dan dia akan dilikuidasi misalnya 3 bulan lagi. Jadi ya 3 bulan lagi. Ya artinya tadi nilai pasar atas tanah dan bangunannya harus bisa terjual dalam 3 bulan. Gimana caranya? Kalau menggunakan nilai pasar pasti nggak laku. Maka harus ada diskon. Diskon. Oh, di-adjust nih. Oh, 20% dari nilai pasar nih kemungkinan laku. Karena pasar misalnya, misal contoh rumah ya Mbak Fani ya. Mbak Fani misalnya rumah, Mbak Fani di Jakarta kan ya? Iya, Pak. Oke, misalnya di Pondok Indah. Pondok Indah rumahnya itu 2 miliaran gitu ya. Rumah yang mewah itu di Pondok Indah 2 miliaran. Dengan tipe yang sama, bangunan yang sama, saya jual 1 miliar. Kira-kira banyak yang nyari nggak Mbak Fani? Banyak, Pak. Nah, itulah konsep likuidasi. Sehingga dengan harga objek yang sama, harganya bisa turun gitu untuk likuidasi tadi. Yang tadinya nilai perusahaannya harusnya lebih tinggi karena dia mau dilikuidasi, ya nilainya jatuh jadinya. Gambarnya seperti itu Mbak Fani. Oh, berarti penilaian untuk pendekatan aset dan masalah premis ini dia nggak perlu pakai nilai wajar ya Pak? Kan kalau seandainya masalah premisnya going concern atau likuidasi ya. Kalau going concern berarti nilai wajar. Nilai wajar. Kalau likuidasi nggak perlu dinilai wajar gitu ya? Nilainya nilai wajar dikasih persentase tertentu lah untuk menjadikan itu sebagai nilai lelang. Oh gitu. Oke. Siap. Makasih Pak. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Ayo Mas Afan. Iya, ini masih berhubungan yang ditanyain Giovanni Pak. Kalau misalkan awalnya going concern, habis itu lebih ke likuidasi, kan nanti akan ada over value atau itu tadi apa ya? Under value tadi Pak ya. Nah itu bagaimana kita melakukan penyesuaiannya Pak? Apakah kita perlu menilai ulang atau ada penyesuaian yang bisa kita lakukan Pak? Oke. Kejadiannya setelah sampai pakai pendekatan aset dulu ya. Iya, Pak. Kejadiannya ketika teman-teman itu sudah melakukan penilaian properti baru tahu atau sebelum melakukan penilaian properti baru tahu? Sesudah melakukan, Pak. Karena Oke, udah tahu. Tadi sudah saya kasih solusinya ya. Kasih aja persentase tertentu untuk mengkonvert ya atau menyesuaikan dari nilai pasar ke nilai lelang. Contoh tadi 20%. Oh, kalau nilai pasarnya 2M, ya dikurangin aja 20% nih. Perkiraan dengan harga dikurangi 20%, dia akan laku untuk dilelang. Gitu. Itu kalau sudah kejadian ya. Kalau belum kejadian ya teman-teman nilai dari awal. Atas propertinya, bagaimana, mesinnya kayak gimana, dan seterusnya. Gitu Mas Afan ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Nggak ada? Cukup? Oke.
Kalau cukup, saya lanjutkan. Oke. Nah, untuk di pendekatan aset juga ya, sama seperti konsep kemarin, kita bisa nilai perusahaan secara keseluruhan atau nilai ekuitasnya saja. Ya, termasuk juga modelnya nih. Bisa menggunakan model ekuitas saja atau model kapital saja. Bedanya apa sih? Kalau yang atas sudah saya jelaskan kemarin ya. Nilai perusahaan adalah nilai aset berwujud ditambah aset tak berwujud. Nilai ekuitas adalah nilai aset tak berwujud ditambah nilai aset berwujud dikurangi nilai hutangnya atau liabilitas, dapatlah nilai ekuitas. Ini yang kemarin ya, pertemuan pertama ya, jangan sampai lupa nih, karena ini bakal ngulang-ngulang terus. Nah, untuk model yang digunakan seperti apa? Bisa menggunakan cara yang tadi atau bisa menggunakan cara akuntansi. Cara akuntansi gimana? Cara akuntansi untuk mendapatkan model ekuitas, langsung aja total aset dikurangin total liabilitas. Total aset dikurangin total liabilitas. Itu model ekuitas. Atau menggunakan cara yang kemarin saya jelaskan. Nilai ekuitas adalah nilai aset berwujud ditambah nilai aset tak berwujud dikurangi nilai liabilitas jangka panjang. Maka dapat juga nilai ekuitas. Tinggal teman-teman mau pakai cara mana, monggo saja, diperkenankan. Terus yang kedua model kapital. Yang kita sebut kapital tadi, yaitu adalah aset berwujud dan aset tak berwujud dinilai pasarkan semua. Itulah model kapital atau yang kita sebut sebagai nilai perusahaan secara keseluruhan. Atau dari sisi pasifa. Dari sisi pasifa nilai kapital atau nilai perusahaan atau nilai entitas bisnis adalah nilai hutang jangka panjang ditambah nilai ekuitas. Kenapa? Karena konsepnya kemarin. Hutang jangka panjang akan ekuivalen dengan aktiva berwujudnya. Sementara aset tak berwujud akan ekuivalen dengan ekuitasnya. Masih ingat ya kemarin teman-teman ya? Pertemuan pertama kita ya. Kalau itu teman-teman konsepnya nggak megang, maka sampai ke sini teman-teman nggak akan paham. Makanya kenapa dari awal saya tekankan tolong diingat-ingat, tolong konsepnya dipegang. Karena sampai ke sini bahasanya sama tuh, nanti akan berlanjut terus. Kalau konsep dasarnya nggak pegang, ya selesai teman-teman. Cuman bisa ngitung doang, tapi tidak bisa menjelaskan apa-apa terkait penilaian bisnis. Oke, ini model yang digunakan. Ini hanya menjelaskan mau pakai akuntansi boleh, mau pakai cara yang kemarin pun boleh. Saya lanjut ya. Nah, untuk metodenya, ini ada beberapa metode dalam pendekatan aset. Yang pertama adalah metode penyesuaian aset bersih atau PAB atau AAM. Accumulated Asset Method. Banyak nih namanya. Jadi kalau teman-teman di satu referensi itu ada istilahnya PAB, di referensi lain ada NAVM, di referensi lainnya ada ANAM, di referensinya ada BVM, dan seterusnya. Nggak usah bingung. Intinya sama. Gitu ya teman-teman ya. Intinya sama. Cuman beda istilahnya saja tergantung siapa yang nerbitin bukunya. Shannon Pipret pakainya ABVM dan AM. Oh, yang nerbitin Damodaran menggunakan NAVM dan ANAM. Itu cuman istilahnya yang beda, tapi konsepnya sama. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakan AM? Nah, ini ada beberapa poin ya. Yang pertama, ini sama kayak tadi, dinilai masing-masing aset dan liabilitas dinilai individu satu persatu. Oke, dinilai individu satu persatu. Satu-satu kita nilai pasarkan, mau berwujud, mau tak berwujud. Gitu ya. Nah, ini menggunakan AM. Nah, yang jadi masalah, teman-teman yang baru belajar penilaian ini nggak paham ATB gimana cara menilainya. Gitu ya, nggak paham nih kalau ada ATB gimana cara menilainya. Nah, kalau nggak paham terus gimana? Gunakan metode kedua, excess earning method. Oke, excess earning method. Nah, di excess earning method ini teman-teman diberikan kemudahan. Ada dua metode, yang pertama multi period dan capitalize. Yang paling gampang adalah capitalize. Nah, bedanya apa dengan AM? Kalau AM semua aset berwujud, aset tak berwujud, liabilitas itu wajib dinilai pasarkan satu persatu. Sementara untuk EEM, excess earning method, yang dinilai pasarkan cukup aset berwujudnya saja
dan liabilitas. Sementara aset tak berwujud itu kita nilai secara satu kesatuan utuh yang kita sebut sebagai Big Pot Theory of Goodwill. Jadi intinya teman-teman penilai tutup mata nih, terserah apapun intangible-nya, kita jadikan satu, kita sebut sebagai goodwill. Gitu ya. Nah, ini gambarannya terkait dengan metode EM. Jadi, teman-teman tadi bisa milih nih, mau rigid seperti AM silakan, mau sederhana menggunakan EM pun diperkenankan. Gitu ya. Mau rigid boleh, mau santai pun boleh dengan menggunakan EM. Oke, nah dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan yuk. Dua metode dalam pendekatan aset yang bisa digunakan, detail atau enggak detail gitu aja. Silakan, yang mau tanyakan. Monggo. Yang mau ditanyakan. Enggak ada? Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak. Berarti kalau premisnya likuidasi nggak bisa pakai EM ya, Pak? Iya, kurang lebih seperti itu. Kenapa coba, Mbak? Kenapa coba, Mbak? Karena ada going concern premise di Big Pot Theory mungkin, Pak? Gimana ulang? Karena ada going concern premise. Going concern-nya di mana? Di Big Pot Theory ya, Pak? Di intangible-nya ya, Mbak ya? Iya. Ya, betul sekali. Betul ya, Mbak. Saya manggilnya siapa nih? Namanya panjang banget. Irensi, Pak. Betul ya, Mbak Irensi ya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan liquidation premise atau premise likuidasi, maka hindari menggunakan excess earning method. Itu kenapa? Karena untuk intangible-nya dianggap going concern value di sana. Artinya teman-teman harus menurunkan atau menilai dengan menggunakan AM. Menilai dengan menggunakan AM. Itu ya, kalau untuk liquidation premise. Sementara untuk yang going concern premise, ya teman-teman mau pakai AM boleh, mau pakai EM pun diperkenankan. Oke, ada lagi yang lain yuk. Silakan. Tuh, nggak jadi. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ayo Mas, Bastian. Seperti yang tadi Bapak bilang di awal, biasanya untuk menilai seperti kami ini agak kesulitan buat nilai aset-aset tak berwujudnya ya Pak. Jadi pakai metode EM. Terus kalau misalnya premisnya going concern, premisnya liquidation kan nggak bisa dipakai EM-nya ya Pak. Betul. Terus pertanyaannya apa? Solusinya gimana Pak? Solusinya sederhana Mas, jangan menggunakan pendekatan aset. Masih ada dua pendekatan lainnya ya yang teman-teman bisa gunakan ya, jangan dipaksakan. Gitu. Kalau teman-teman susah mengidentifikasi intangible-nya, ya udah, jangan pakai pendekatan aset. Apalagi kalau tadi ya likuidasi ya premisnya ya. Gunakan dua pendekatan lainnya, pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Oke ya, nah ini contohnya nih, contoh sederhana bagaimana cara melakukan penilaian dengan pendekatan aset. Teman-teman bisa lihat di sini neraca awal ya, neraca awal. Di sini ada neraca aktiva lancar 10.000, aktiva tetap nilai bukunya 20.000, aktiva tak berwujud nilai bukunya 5.000, sehingga total aktiva 35.000. Kewajiban lancar pun seperti itu, kewajiban lancar 12.500, kewajiban jangka panjangnya 15.000 dan ekuitasnya 7.500. Nah, gimana menilai dengan pendekatan aset? Ingat ya, semua aset dinilai pasarkan satu persatu, baik aset berwujud maupun aset tak berwujud. Nah, ini sudah saya siapin nih. Nah, ternyata nilai buku aset tetapnya dari 20.000 naik jadi 30.000. Nilai ATB-nya dari 5.000 naik jadi 6.000.
Maka di sini kan akan muncul total aktiva yang baru ya, teman-teman ya. Nah, total aktiva baru ini tidak merubah neracanya wajib pajak. Neraca yang baru ini hanya digunakan untuk penilaian. Ingat ya, tidak merubah neraca wajib pajak. Neraca yang baru ini hanya digunakan untuk membantu melakukan penilaian. Oke. Nah, dengan kondisi seperti ini, total aktiva yang baru jadi berapa? Yuk. Total aktiva yang baru ini nominal jadi berapa? Silakan. 36 ya? Mas Wimar berapa? 36. Yang benar, coba dihitung baik-baik. 46 ya, Pak? Mbak Aula, berapa Mbak? 46.000. 46 dari mana? Total aktiva lancar ditambah nilai pasar aktiva tetap ditambah nilai pasar aktiva tak berwujud. Betul. Jadi nilai pasar asetnya semua di total aktiva yang baru 46. Oke, betul ya Mbak Ola ya. Nah, kalau aktiva 46, otomatis pasiva pun harus 46. Gitu ya. Kira-kira mana yang harus diubah atau disesuaikan dari 3 akun pasiva yang ada? Ingat ya, namanya neraca, aktiva sama dengan pasiva. Aktiva tadi 46, maka pasiva pun harus 46. Oke, sementara pasiva di sini 12,5 tambah 15 tambah 17,5. Atau total hanya 35. Nah, mana yang harus kita sesuaikan dari 3 akun pasiva di sini? Aktiva kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, atau ekuitas? Silakan. Yuk. Ekuitas, Pak. Mas Frendy, kenapa ekuitas? Mana Mas Frendy tadi? Yuk. Saya, Pak. Kenapa ekuitas? Ayo Mas Frendy, nggak apa-apa, bener ekuitas. Tapi kenapa ekuitas? Nggak tahu? Kita next slide aja. Nih, karena kita tadi melakukan revaluasi atas aset berwujud dan aset tak berwujudnya, maka akan muncul selisih reval di bagian ekuitas. Selisih revaluasi aset di bagian ekuitas sebesar 11.000. Sehingga total aktiva sama dengan total pasiva, sama-sama 46.000. Gitu ya teman-teman ya. Ini untuk melakukan neraca penilaiannya. Belum sampai nilai, belum. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih. Berapa nilai entitas bisnis dari sisi aktiva? Yuk, silakan. Berapa nilai entitas bisnis dari sisi aktiva? 36, Pak. 36. Siapa tadi yang jawab? Mas Gilang ya? Jawab. Oke. 36 ya. Berapa nilai bisnis dari sisi pasiva? Yuk. 33.500, Pak. 33 Mbak Raihana ya. Oke. Artinya dari sisi aktiva dengan pasiva ini ekuivalen nih. Ekuivalen itu bukan berarti sama dengan ya teman-teman. Ingat ya, ekuivalen bukan berarti sama. Nah, itulah nilai entitas bisnis. Baik dari sisi aktiva maupun dari sisi pasiva. Terus yang dipakai yang di mana? Nah, rata-rata teman-teman penilai selalu menggunakan dari sisi pasiva. Rata-rata teman-teman penilai selalu menggunakan dari sisi pasiva, yaitu 33,5. Maka nilai entitas bisnis atas perusahaan yang neracanya ada di sini itu sebesar 33,5. Nah, kalau entitas bisnisnya 33,5, berapa nilai ekuitasnya? Yuk, berapa nilai ekuitas perusahaan tersebut? Dilihat neracanya, kira-kira ekuitasnya berapa? 18.500. Dari mana Mas Wimar 18.500? Yang tadi nilai perusahaan dikurangin kewajiban jangka panjang. Betul sekali.
Oke ya, jelas teman-teman ya. Jadi nilai ekuitasnya 18.500. Yang paling gampang lihat aja di sini nih, di neraca yang baru nih. Oke, neraca yang baru ya 11 tambah 7,5. Yaitulah nilai ekuitas atau nilai sahamnya 100% perusahaan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, pendekatan aset, silakan, yuk. Pak, Yuk, Mas Muklis. tadi kenapa Pak rata-rata menggunakan sisi pasifanya? Memangnya ada alasan tersendirinya atau gimana gitu Pak? Oke. Kenapa kok rata-rata menggunakan sisi pasifa, bukan sisi aktiva? Walaupun yang dinilai pasarkan adalah aktivanya. Nah, teman-teman penilai ini menggunakan nilai yang moderat atau yang lebih kecil. Gitu. Dan biasanya lebih kecil justru dari sisi pasifa daripada aktiva. Contohnya kayak sini ya. Tapi bisa jadi juga ada yang aktifannya lebih besar daripada pasifannya. Aktifannya lebih kecil daripada pasifannya. Terus gimana? Ya, kita selalu menggunakan yang lebih kecil. Gitu. Kenapa kok kita menggunakan yang lebih kecil? Karena konsepnya namanya kita mau menjual perusahaan. Ingat tadi ya, konsep pendekatan aset. Investor atau mungkin orang pribadi tidak akan mau membeli sebuah investasi atau sebuah perusahaan yang nilainya lebih besar daripada modal untuk membuat perusahaan tersebut. Artinya kalau ditawarkan harga 33,5 dengan harga 36, teman-teman beli yang mana? Ayo. 3,5. 3,5. Benar sekali Mbak Fania. Nah, itulah kenapa teman-teman penilai selalu menggunakan yang moderat atau yang lebih kecil. Sampai sini jelas ya? Jelas Pak. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Oke, saya lanjut. Nah, ini untuk pendekatan aset. Nah, ini contoh realnya nih. Kalau teman-teman mau lihat, ini contoh real case saya sendiri. Nah, ini sudah saya edit-edit sih memang. Nah, ini contoh. Aset lancar saya sesuaikan, jadi berkurang. Uang muka saya sesuaikan, jadi berkurang. Dan seterusnya sampai bawah ya. Oke, seterusnya sampai bawah. Nah, di sisi pasifa atau di sisi liabilitas dan ekuitas, itu muncul nih selisih penilaian. Sebesar 14.384. Oke, berapa nilai entitas bisnisnya? Entitas bisnisnya adalah 7.750 ditambah 27.000 ditambah 10.000 ditambah 2.700. Inilah nilai entitas bisnisnya, yaitu liabilitas jangka panjang plus ekuitas secara keseluruhan. Berapa nilai ekuitasnya? Ya ini 27.092. Inilah konsep dan prinsip dasar pendekatan aset. Gampang ya teman-teman ya. Sampai sini masih mudah. Konsep dan prinsip dasarnya masih ngikutin. Ada yang mau tanya sebelum kita lanjut ke pendekatan pendapatan? Gak ada? Oke, saya lanjut ya. Masih mengikuti berarti ya. Nah ini pendekatan paling sederhana. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu pendekatan pasar. Oh, pasar dulu ya, baru pendapatan. Nah, untuk pendekatan pasar, filosofinya ini sama, menggunakan prinsip substitusi. Investor nggak akan mau nih mengeluarkan lebih banyak untuk suatu kepentingan bisnis jika dibandingkan dengan alternatif bisnis yang setara atau yang sama. Ya intinya sama kayak tadi saya jelasin ya. Perusahaan atau orang biasanya mau investasi yang ya nilainya lebih murah lah, tapi bisa menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, ini basic filosofinya. Oke, saya lanjut. Nah, dalam pendekatan pasar, ini teman-teman definisinya bisa baca sendiri. Yang saya jelaskan hanya bagian bawah nih. Oke. Keuntungan yang pertama, namanya pendekatan pasar, kita pasti membandingkan satu data dengan data lain yang sudah diketahui nilai pasarnya. Hanya saja kelemahannya atau kesimpulan nilainya itu garbage in, garbage out. Maksudnya seperti apa? Contoh perbankan. Oke ya. Contoh nih, saya mau diskusi lagi ke teman-teman. Saya mau nilai bank. Contohnya bank yang saya mau nilai adalah bank yang lumayan terkenal, BCA deh. Saya mau nilai bank BCA. Jangan BCA. OCBC NISP.
Saya mau nilai OCBC NISP. Nah, menurut teman-teman ya, bank apa yang bisa dikatakan sebanding atau sejenis dengan OCBC NISP? Yuk. Silakan. Oke, silakan yuk. Kira-kira yang sebanding atau sejenis dengan bank OCBC NISP itu apa? Silakan ya. Nggak ada? Nggak ada yang mencoba menjawab? Yuk, Mas Danu yuk. Mungkin Bank Permata atau Bank Mayapada. Kenapa gitu, alasannya? Kalau menurut saya itu dari sisi apa ya, kayak keterkenalan bentuk brandingnya itu Pak. Ya itu menurut saya kedua bank itu hampir sama Pak. Kalau di Indonesia kan dibandingkan BCA, BRI itu kan masih kalah gitu. Oke. Apakah dengan Mayapada itu sudah sebanding menurut sampean? Iya Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Mungkin setara sama Maybank, Pak. Gimana Mas Nafis? Setara dengan Maybank. Setara dengan Maybank. Iya. Oke. Ada lagi yang lain? Ada? Oke, tak jelasin. Dalam dunia bisnis berbeda dengan dunia properti ya, teman-teman ya. Properti banyak menemukan properti yang sebanding dan sejenis. Tapi dalam konsep bisnis tidak ada satupun bisnis yang benar-benar sebanding. Ingat ya, tidak ada satupun bisnis yang benar-benar sebanding. Contoh Bank Mandiri. Bank Mandiri sama BRI sebanding nggak? Enggak. Sejenis, sama-sama bank. BCA sama Mandiri sebanding nggak? Enggak. Sejenis, sama-sama bank. Kenapa? Karena dari sisi keuntungan jauh berbeda. Dari sisi pangsa pasar jauh berbeda. Dari sisi yang lain-lain pun jauh berbeda. Gitu ya. Dalam dunia bisnis tidak ada satupun bisnis yang benar-benar sebanding. Walaupun penghuni bisnis tersebut, penghuninya ya atau pelaku bisnisnya cuma dua, seperti Gojek sama Grab. Sebanding nggak? Nah, kalau mau nilai Gojek pakai Grab, sebanding nggak hasilnya? Enggak. Mau nilai Gojek, pembandingnya Grab. Mau nilai Grab, pembandingnya Gojek. Lah bisa sebanding nggak? Nggak sebanding. Semua sejenis. Ya, sama-sama usaha digital transportasi, kalau Gojek dengan Grab tadi. Nah, makanya kenapa dalam pendekatan pasar di penilaian bisnis disebutkan garbage in, garbage out. Karena nggak ada bisnis yang benar-benar sebanding. Tergantung bagaimana nanti kita menemukan data sebanding dan sejenis tersebut. Gitu ya teman-teman ya, harus dipahami seperti itu ya. Beda sama properti, properti banyak, yang identik aja banyak kalau properti. Tapi kalau bisnis tidak ada yang sebanding. Rata-rata semua sejenis. Oke? Sampai sini yang mau tanyain, silakan. Kalau nggak percaya silakan teman-teman cari ya, bisnis apa yang sebanding. Ayo Mas Rozi, Mas Farul Rozi. Yang dikatakan garbage in, garbage out itu apa ya, Pak? Data pembandingnya, Mas. Oh, saya mau nilai tadi misalnya ya, Bank NISP, OCBC NISP. Kalau saya bandingin dengan Mandiri, BRI, Bank BCA, masuk akal nggak, Mas? Ya, Mas Farul Rozi. Tidak, Pak. Nilainya akan ketarik over value atau under value jadinya? Tadi antara apa, Pak? OCBC NISP, saya bandingkan dengan Bank Mandiri, Ya. Bank BRI, Bank BCA. Nilainya OCBC akan ketarik jadi over value atau under value? Over value, Pak. Kenapa over value? Karena data pembandingnya itu lebih besar, Pak. Cocok. Nilainya. Betul.
Sampai sini jelas ya, Mas Fahru Rozi ya. Kenapa garbage in, garbage out? Oke. Walaupun datanya sih bagus gitu ya, Mandiri, BRI, BCA, datanya bagus, kita punya semua datanya nih lengkap. Ya, tapi nggak sebanding, jadi garbage jatuhnya. Jadi keranjang sampah semua itu data-data itu. Gitu ya, kita harus menemukan tadi, oh bisa jadi Maybank, oh bisa jadi Mayapada. Tapi dilihat dulu laporan keuangannya benar nggak dia sebanding. Pangsa pasarnya benar nggak sebanding. Itu bisa jadi malah sebandingnya sama Sumitomo Bank misalnya. Karena pangsa pasarnya sama. Nah ini ya, atau produknya sama. Nah itu yang teman-teman harus hati-hati dalam pendekatan pasar. Ada lagi, monggo silakan. Pak, izin bertanya Pak. Yuk Mas Ubaidillah, Mas Paki. Jadi sebenarnya Pak, kalau misalkan kalau seperti yang Bapak bilang, kalau properti kan mudah Pak yang untuk menentukan yang sejenisnya, sebandingnya. Nah kalau misal bisnis, sebenarnya kita tuh nentuin sebanding itu dari mananya Pak? Apakah dari jumlah karyawan atau dari jumlah peminatnya atau dari arus kasnya atau gimana Pak? Yang paling benar, yang paling tepat? Oke, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan sebagian ya. Dari pangsa pasarnya, dari laporan keuangannya, laba ruginya, keuntungannya, dan seterusnya. Dan banyak lain, Mas. Nanti akan kita pelajari lebih detail dengan ketika pendekatan pasar. Gitu ya, Mas ya. Tapi sebagian tadi sudah disebutkan tuh. Nanti detailnya di pendekatan pasar. Ini kita hanya bicara konsepnya dulu nih. Konsep dan teori dasar. Sehingga teman-teman nanti ketika mencari data pembanding sudah tahu nih, ingat ya, garbage in, garbage out. Data yang lengkap belum tentu dia data yang akurat. Kalau dalam kepentingan bisnis, ingat ya, data yang lengkap belum tentu data yang akurat. Kayak tadi, NISP dibandingin dengan Mandiri. Saya punya data Mandiri lengkap nih. Laporan keuangan yang neraca belum tentu akurat. Kenapa? Karena nggak sebanding. Gitu. Oke ya, ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, dalam pendekatan pasar nih, karakteristiknya ya, yang pertama berdasarkan analisis perbandingan. Ini jelas nih namanya pendekatan pasar ya. Yang kedua, digunakan untuk menentukan nilai perusahaan melalui analisis valuasi yang tersedia di publik. Artinya laporan keuangannya bisa diambil dari publik atau laporan-laporannya terbuka. Gitu ya. Dari perusahaan yang sebanding dan sepadan. Nah, yang ketiga, sering digunakan sebagai alat untuk memverifikasi ketepatan penggunaan metode DCF. Artinya, ya pendekatan pasar ini cuma buat cross-check doang. Jangan sampai digunakan sebagai pendekatan utama. Kenapa? Tadi kembali lagi ke konsep sebelumnya, garbage in, garbage out. Dan tidak ada satupun perusahaan yang benar-benar sebanding di dunia ini. Bukan cuma di Indonesia ya, di dunia ini. Kalau teman-teman bilang, ada apa contohnya? Xiaomi sama Huawei. Nggak sebanding Xiaomi sama Huawei. Sejenis, iya. Atau Xiaomi sama Oppo. Nggak sebanding. Sejenis, iya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kembali ke konsep awal nih. Tidak ada satupun perusahaan di dunia ini yang benar-benar sebanding. Oke, sehingga pendekatan pasar ini hanya digunakan sebagai alat verifikasi pendekatan lainnya. Dalam hal ini biasanya pakai DCF. Atau pendekatan aset dengan pendekatan pasar. Jadi pendekatan pasar tidak digunakan untuk pendekatan yang utama. Oke, terus yang berikutnya. Nilai yang dihasilkan adalah nilai tanpa pengendali atau nilai minoritas. Kenapa? Karena pembandingnya biasanya digunakan adalah pembanding perusahaan terbuka. Atau perusahaan-perusahaan yang terdaftar di IDX. Atau perusahaan-perusahaan yang terdaftar di IDX. Nah ini ya karakteristik pendekatan pasar. Ini konsep dan teori dasarnya seperti ini. Sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan. Yuk. Izin bertanya Pak. Yuk Mas Arief. Kalau perusahaan tertutup apakah bisa memakai pendekatan pasar? Bisa sekali. Bisa sekali. Asal syaratnya terpenuhi ya. Datanya tersedia di publik. Kalau misalnya perusahaannya tertutup nih, kayak perbankan, kayak tadi, Bank NISP, datanya ada nggak? Ada di publik. Gitu ya, boleh digunakan pendekatan pasar. Tapi ketika pembandingnya tidak terdaftar di publik, pembandingnya ya, bukan objek yang kita nilai ya,
pembandingnya tidak terdaftar di publik, maka syarat pendekatan pasar tidak terpenuhi. Sama seperti properti ini. Teman-teman nyari data pembanding di internet, ada, bisa dibuktikan, bisa, maka bisa menggunakan pendekatan pasar di properti. Tapi teman-teman menggunakan data misalnya data imajinatif gitu, atau data yang teman-teman karang, ya nggak bisa pendekatan pasar digunakan. Nah itulah syarat pendekatan pasar. Jelas ya Mas ya? Ada lagi silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Nah ini, kalau di properti, pendekatan pasar itu membandingkan harga, maka dalam penilaian bisnis, pendekatan pasar itu membandingkan rasio-rasio keuangan. Contoh, price to earning ratio, harga saham dibandingkan dengan net income-nya. Price to net cash flow ratio, harga saham dibandingkan dengan arus kas bersihnya. Price to book value ratio, harga saham dibandingkan dengan nilai buku sahamnya berapa. Jadi membandingkan semua. Kalau misalnya didapetin misalnya price to earning ratio perusahaan objek yang kita nilai 10. Objek pembanding misalnya bisa sampai 300, ya jangan dipakai, kegedean. Gitu. Jadi membandingkan multiple dalam penilaian. Nah, ini nanti lebih detail akan dipelajari ketika pendekatan pasar ya teman-teman ya. Ini hanya konsepnya saja. Sama ketika kita menilai usaha atau menilai entitas bisnis, ya. Maka multiple yang digunakan adalah market value invested capital atau nilai pasar bisnisnya dibagi dengan gross cash flow-nya before depreciation atau misalnya disebut EBIT. Gross cash flow before depreciation ini disebut EBIT. Oh, EBIT ada sendiri ya. Berarti ini gross cash flow itu arus kas kotor sebelum depresiasi. Arus kas kotor sebelum depresiasi. Atau market value dibagi penjualannya atau pendapatan. Atau market value dibagi EBITDA-nya, EBIT atau book value invested capital-nya. Nah, ini hanya multiple-nya yang biasa digunakan. Boleh nggak menggunakan multiple selain ini? Boleh saja, asal ada referensinya. Gitu. Pernah nggak Mas menggunakan multiple selain ini? Pernah. Saya menggunakan multiple price to sales. Di sini nggak ada ya price to sales ya. Ada referensinya? Ada. Gitu. Price to sales, saya pernah pakai itu. Walaupun di sini nggak ada. Selama punya referensi, boleh menggunakan multiple apapun. Oke. Nah ini multiple adalah variabel keuangan yang digunakan. Nah untuk proses penilaian nanti ketika pertemuan dengan pendekatan pasar. Saya lanjut. Nah, dalam pendekatan pasar ada 4 metode nih. Metode pembanding perusahaan terbuka atau Gately Publicly Traded Company Method, di mana perusahaan-perusahaan yang dijadikan data pembanding adalah perusahaan yang terdaftar di IDX tadi ya. Yang kedua, metode pembanding perusahaan merger dan akuisisi. Nah, ini di mana perusahaan pembandingnya adalah perusahaan yang melakukan merger dan diakuisisi. Oke. Yang ketiga, metode transaksi sebelumnya. Apabila suatu perusahaan sudah pernah ditransaksikan jual belikan di tahun-tahun sebelumnya, maka data tahun sebelumnya boleh kita gunakan. Kita adjustment dengan menggunakan adjustment waktu dan makroekonomi. Atau metode yang terakhir nih, metode pembanding perusahaan tertutup. Boleh saja menggunakan perusahaan tertutup, yang penting datanya ada di publik atau bisa diperoleh oleh semua orang atau kedua belah pihak ya kalau di DJP. WP bisa memperoleh, kami juga sebagai Fiskus bisa memperoleh. Nah inilah metode-metode dalam pendekatan pasar. Jadi metode ini tergantung dari data yang tersedia. Oh datanya dari perusahaan yang di IDX, maka metodenya menggunakan pembanding perusahaan terbuka. Datanya dari perusahaan-perusahaan yang mengalami merger dan mengalami diakuisisi, maka menggunakan metode pembanding perusahaan merger dan akuisisi. Oh, datanya merupakan data bank tersebut sendiri atau perusahaan yang kita nilai atas transaksi 2 tahun yang sebelumnya, ya maka menggunakan prior transaction dan seterusnya. Nah, inilah metode-metode dalam pendekatan pasar. Kalau dalam pendekatan pasar, metode ini ditentukan dari datanya ya, ingat ya, dari data pembandingnya. Di mana kita memperoleh data pembanding tersebut, dalam hal apa kita memperoleh data pembanding tersebut. Oke, ini untuk pendekatan pasar. Sampai sini ada yang mau tanyakan sebelum lanjut ke pendapatan.
Izin Pak, Yuk, Mbak Nabila. kalau misalnya di penilaian properti kan data transaksinya kan biasanya ada batasan waktu, misalnya maksimal 2 tahun terakhir ya Pak. Kalau misalnya di bisnis itu sama atau gimana ya Pak? Sama Mbak. Gitu. Kalau pembandingnya lebih bagus, lebih dekat dijual belikannya, datanya lebih bagus. Artinya lebih update. Sama Mbak, masih sama ya Mbak Nabila ya. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini beberapa contoh nih. Contoh ya, ini contoh nih. Dalam penilaian bisnis, ada kriteria pembanding yang kita sebut sebanding, ada yang kita bilang sejenis, ada yang kita bilang resiko usahanya serupa. Nah, ini saya mau tanya ke teman-teman terkait perbandingan ini. Oke. Coba jelaskan ke saya atau jawab pertanyaan saya. Kalau nih ya, perusahaan yang dinilai adalah sepatu Nike. Sepatu Nike ya. Oke, kalau sepatu Nike. Sekarang saya mau tanya ke teman-teman nih. Kalau pembandingnya sepatu Bata, itu sebanding, sejenis, atau resiko usaha yang serupa? Sepatu Nike, pembandingnya sepatu Bata. Maka sepatu Bata ini dalam penilaian bisnis kita sebut sebagai objek pembanding yang sebanding, sejenis, atau resiko usahanya serupa. Ya. Sejenis, Pak. Kenapa Mbak Deli sejenis? Sebutkan. Karena fungsinya sama, Pak. Oke, cocok ya. Yang lain sepakat ya. Nah, lanjut. Yang kedua. Kalau menggunakan sepatu Reebok sebanding, sejenis, atau resiko usahanya serupa? Yuk. Reebok sebanding, sejenis, atau resiko usahanya yang serupa? Resiko usaha serupa kayak Pak. Kenapa resiko usahanya serupa, Mas? Kalau dilihat sepatu Nike sama sepatu Reebok itu hampir serupa risikonya, Pak. Industrinya sama nggak? Industri sepatu, Pak. Industri sama kan? Berarti sejenis dong. Oh iya, Pak. Menurut saya 1 dan 2 itu, Pak. Sama, Pak. Sebanding, yakin? Coba dilihat kesebandingannya ya di situ ya. Berarti itu bukannya itu, Pak. Pemasarannya kalau Reebok sama Nike kan sama-sama sedunia gitu kan, Pak. Kalau sama nggak? Kalau apa? Ingat ya di situ ya. Kata-kata sebanding, satu, pembanding memiliki cakupan usaha yang dikategorikan sebanding, baik dari sisi pemasaran, teknologi, sumber daya, dan lainnya. Ada 3 nih di sini nih yang fokus nih, pemasaran, teknologi, sumber daya. Nah, saya tanya dulu nih, Mas Hilal, pemasarannya sama nggak? Menurut saya sama, Pak. Kalau Nike sama Reebok, Pak. Teknologi sama nggak? Teknologi mungkin hampir sama ya, Pak. Soalnya dari harga dilihat. Oke, nggak apa-apa. Yang penting jawaban Mas Hilal dulu nih, biar teman-teman paham. Sumber dayanya sama nggak? Kalau sumber daya ini belum tahu, Pak. Oh, ini jadi harus 3-3-nya ya, Pak? Nggak harus salah satu ya? Betul sekali. Oh, alah. Dengan contoh kayak gini, teman-teman jadi paham nih. Kalau pemasarannya sama, teknologinya beda, sumber dayanya beda, ya nggak sebanding. Gitu ya. Itu sama aja memasarkan. Misalnya nih, kalau saya ibaratkan ya, saya mau memasarkan sepeda. Yang satu sepedanya mereknya abal-abal, mungkin United misalnya ya. Yang satu sepedanya milik London Taxi. Nah, sebanding apa enggak? Coba. Enggak kan? Nah, enggak sebanding. Gitu. Makanya ini syaratnya kumulatif. Pemasarannya sama enggak? Sama. Teknologi sama enggak? Sama. Sumber daya sama enggak? Sama. Baru kita bisa kategorikan sebanding. Tapi ketika salah satu ini tidak sama, ya jangan dikategorikan sebanding. Masukkan kategori sejenis. Gitu ya teman-teman ya. Nih makanya sengaja nih saya kasih contoh kayak gini nih biar paham. Oke lanjut. Kaos atau pakaian Nike. Ya. Kaos atau pakaian dengan merek yang sama yaitu Nike. Yuk. Nggak ada yang mau jawab? Sebanding, Pak. Sebanding? Kenapa sebanding, Mas? Memiliki risiko usaha yang serupa, Pak. Sebanding, sejenis, atau risiko usaha yang serupa? Kayaknya sebanding deh, Pak, karena brandnya sama, Pak.
dan memiliki pemasaran teknologi sumber daya yang sama juga. Yakin? Yakin sebanding walaupun mereknya sama? Kayaknya yang resiko usaha yang serupa ini Pak. Soalnya Mas Fahrul. berasal dari brand yang sama Pak. Oke, betul ya Mas Fahrul ya. Kalau brandnya sama tapi produknya beda, jangan dikategorikan sebanding. Kalau sebanding itu benar-benar dari sisi produknya sama, pangsa pasarnya sama, teknologi sumber daya sama. Tapi ketika dia cuma sama di sisi teknologi, cakupan pemasaran, tapi produknya berbeda, maka kategorikan dia sebagai resiko usaha yang serupa. Oke ya teman-teman ya, jelas ya sampai sini ya. Oke, saya lanjut yang keempat yuk, silakan. Handphone Samsung. Enggak tiga-tiganya Pak. Apa? Enggak tiga-tiganya Pak. Enggak tiga-tiganya, kenapa? Karena kalau dari sebanding udah jelas nggak sebanding Pak dari sisi pemasaran dan teknologi. Dari industri sejenis, satu dari teknologi, itu satu dari sepatu. Terus kalau resikonya juga jelas beda sih Pak. Cocok. Betul sekali ya Mas Bastian ya. Oke ya, benar ya, itu bukan data pembanding. Kalau kita nilai sepatu Nike bandingin dengan handphone Samsung, nggak pembanding gitu namanya. Bukan pembanding, jangan dipakai. Oke, lanjut. Bola Adidas. Yuk, bola Adidas. Ayo, bola Adidas. Memiliki resiko usaha yang serupa, Pak. Alasannya Mbak Iren. Sama seperti itu yang kaos atau pakaian Nike tadi, Pak. Cocok. Terakhir Mbak Iren sekarang jawab, tas Eiger. Tidak ketiga-tiganya mungkin, Pak. Ais, cocok. Kenapa Mbak? Soalnya beda banget, jadi resiko usahanya beda. Terus kalau untuk yang industri sejenis itu juga beda. Terus Pasarnya juga ada beda ya? Ya, beda Pak. Siap, terima kasih Mbak Iren. Gambarnya seperti itu teman-teman ya. Saya sengaja membuat case-case seperti ini biar teman-teman paham mana yang sebanding, mana yang sejenis, mana yang resiko usaha serupa. Dari 6 ini tidak ada satupun yang sebanding. Ingat ya tadi ya, karena tidak ada bisnis yang benar-benar identik atau bisnis yang benar-benar sebanding itu nggak ada. Sejenis aja. Oke ya, saya harap teman-teman dengan contoh ini bisa langsung paham. Kita lanjut ke pendekatan berikutnya. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan nggak? Paham ya? Udah ya? Insya Allah paham. Oke, saya lanjut ya. Pendekatan pendapatan ini terakhir untuk hari ini, materi hari ini. Nah, terkait dengan teorinya, silakan nanti dibaca aja. Saya langsung aja ke bagian metode. Karena untuk pendekatan pendapatan, konsepnya hampir sama dengan properti, jadi teman-teman bisa buka lagi buku propertinya yang ini ya. Hanya beda nanti di SPI 330-nya. Oke, saya lanjut ke metode. Metode dalam pendekatan pendapatan ada 2. DCF atau Discounted Cash Flow dan Capitalize. Capitalize ya. Atau kalau di properti ada GIM, ada kapitalisasi langsung. Nah, di sini juga sama, ada DCF, ada kapitalisasi atau kapitalisasi langsung atau yang kita sebut metode kapitalisasi pendapatan. Jadi sama ya, ada DCF dan ada metode kapitalisasi pendapatan. Yang membedakan apa? Kalau di properti kita memproyeksikan atau mengkapitalisasikan dari net operating income, kalau di bisnis kita memproyeksikan dan mengkapitalisasikan dari free cash flow, arus kas bersih. Nah, untuk perhitungan arus kas bersih nanti akan saya jelaskan di setelah UTS kalau nggak salah. Oke, nah ini teman-teman telan dulu aja ini. Kalau pendekatan pendapatan harus detail soalnya nanti di pendekatan pendapatan. Sama modelnya juga sama. Sini model ekuitas dan model investasi atau model ekuitas dan model nilai perusahaan. Tinggal mana yang mau dibidik. Mau menilai dengan ekuitas atau mau kita nilai sahamnya atau kita mau nilai entitas bisnisnya secara keseluruhan.
Oke, ini dua-duanya sama ya, sama kayak aset tadi, ada model ekuitas, ada model investasi. Model ekuitas, model investasi. Oke, ini juga skip aja dulu untuk pendekatan pendapatan. Nah, dalam pendekatan pendapatan, konsepnya adalah high risk, high return, low risk, low return. Oke, high risk, high return, low risk, low return. Kalau teman-teman melakukan analisis atas resiko pasar sebuah perusahaan, contoh saya sebutkan beberapa bisnis ya. Yang pertama, kira-kira mana yang pendapatannya lebih besar? Mana yang pendapatannya lebih besar? Teman-teman investasi di perusahaan properti atau teman-teman investasi di pasar saham? Mana yang kira-kira pendapatannya lebih besar? Ya. Teman-teman punya duit 1 miliar. Yang satu pilihannya mau diinvestasikan di bidang properti, yang satu mau diinvestasikan di saham atau forex. Mana yang pendapatannya lebih besar? Yang saham, Pak. Saham, Pak. Kenapa, Mas? Yo, Mas Joshua. Kalau yang properti itu, Pak, masih bisa mengalami depresiasi atau penyusutan, Pak. Oke, Sementara kalau pasar saham itu, dia tadi konsepnya kayak going concern gitu, Pak. Oke. Itu ya. Mana yang resikonya lebih tinggi, Mas? Properti atau saham? Saham, Pak. Oke. Itu ya, teman-teman ya. Setiap resiko dalam bisnis, setiap bisnis punya resiko ya. Nah, setiap resiko itu mencerminkan tingkat pengembalian dari bisnis tersebut. Semakin berisiko bisnisnya, maka tingkat pengembaliannya bisa dipastikan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah resikonya, maka bisa dipastikan tingkat pengembaliannya semakin rendah. Ketika ada investasi yang bilang bahwa, oh ini resikonya rendah tapi pendapatannya besar, hati-hati penipuan. Dan hampir mustahil terjadi. Di mana ada investasi biayanya rendah atau resikonya rendah tapi pendapatannya tinggi. Kecuali teman-teman miara tuyul. Nah, itu ya, pengecualian ya. Resikonya rendah tuh. Cuman modal beli, masih makan tuyulnya doang. Nah, tapi pendapatannya tinggi. Sama, yang sejenis juga kayak gitu, babi ngepet, segala macam. Nah, kecuali seperti itu. Jadi kalau teman-teman diiming-imingi ada investasi, oh resikonya rendah, uang bakal kembali ketika rugi, misalnya. That's impossible things. Dalam dunia bisnis tidak ada hal seperti itu. Oke, nah ini pendekatan pendapatan juga konsepnya sama. Low risk, low return, high risk, high return. Oke, nah ini tadi sudah dicontohkan ya. Nah, teman-teman harus tahu dalam pendekatan pendapatan, kita harus memutuskan nih, bahwa kita mau investasi di mana, di sebuah perusahaan apa, kita harus tahu dulu nih istilah-istilah berikut. Risk free, tingkat suku bunga bebas risiko. Nah, ini adalah tingkat suku bunga aman. Investasi paling aman adalah ketika teman-teman membeli surat utang negara. Selama negaranya masih berdiri atau negaranya masih ada, maka teman-teman akan terus dibayar tuh atas yield-nya. Teman-teman akan terus dibayar atas yield-nya. Yield-nya akan terus berlanjut sampai ya selesai masa maturity-nya. Nah, itu yang kita sebut risk free rate. Yang berikutnya equity risk premium. Apa itu? Tingkat pengembalian atas investasi berupa saham. Tingkat pengembalian atas investasi berupa saham. Berdasarkan dari risiko saham perusahaan yang di bursa. Itu. Yang ketiga, country risk premium. Country risk premium. Setiap investasi di suatu negara itu punya risiko masing-masing. Contoh misalnya di Indonesia. Risiko investasi di Indonesia ada tambahan risiko 3%. 3% itu atas apa? Perizinan, pembuatan badan usaha, surat menyurat, biaya-biaya yang harus dikeluarkan, dan seterusnya. Diperkirakan resikonya 3%. Beda ketika kita mau bikin bisnis di Swiss sana. Resikonya 0%. Kenapa? Bebas mau bikin apapun di sana tanpa izin. Itu yang penting aturan semua terpenuhi. Nah, ini adalah country risk premium. Resiko investasi di suatu negara. Equity risk premium adalah resiko investasi berupa saham. Risk free rate adalah resiko investasi yang paling aman, yaitu menggunakan surat utang negara. Nah, tinggal teman-teman
saya mau investasi di saham Bank Mandiri. Kalau resiko saham aja misalnya 2%, ya teman-teman harus minta lebih dari 2%. Resiko Sun misalnya 1%, ya teman-teman harus minta pendapatan lebih dari 1%. Itu sederhananya, kalau Sun misalnya tingkat yield-nya 6% setahun, Bank Mandiri ngasih bunga atau dividen misalnya 2% setahun, dengan modal yang sama, teman-teman milih yang mana? Nah, inilah tingkat resiko. Saya ulang ya, saya contohin. Teman-teman investasi di Sun. Sun itu adalah surat utang negara. Di mana tingkat pengembalian Sun 6% per bulan. 6% per bulan. Oke ya. Dibandingin teman-teman ditanya ini, mau investasi di Bank Mandiri enggak? Tingkat pengembaliannya 5% per bulan. Nah, ini sama-sama per bulan nih, yang satu 6%, yang satu 5%. Nah, teman-teman lebih milih mana, investasi di mana? Di Sun atau di Bank Mandiri? Yuk, silakan. Ayo, kalau ada case yang seperti itu, teman-teman investasi di Sun 6% per bulan atau beli saham di Bank Mandiri 5% per bulan. Dapat dividen. Lebih di Sun sih Pak, kayaknya Pak. Mas Ubaidillah gimana? Di Sun Pak. Soalnya kalau di Sun kayak lebih terjaga sih Pak. Kalau misalnya Mandiri kan bisa jadi suatu saat fluktuatif Pak. Kalau Sun kan sama negara masih ada yang masih aman sih. Betul. Meskipun resikonya tinggi. Itu ya. Jadi teman-teman akan lebih aman di Sun kalau rate-nya seperti itu. Bahkan dengan rate yang sama saya investasi di Mandiri, saya nggak mau 6%. Paling enggak saya minta minimal 7 atau 8% per bulan. 7 atau 8% per bulan. Kenapa? Resikonya di Bank Mandiri lebih berat daripada di Sun. Nah, ini gambarannya ya, tingkat resiko-resiko ini teman-teman harus ketahui. Itu sama seperti misalnya nih, misal ya, teman-teman disuruh investasi nih, punya duit 1 triliun. Investasi di Indonesia atau investasi misalnya di Afghanistan misalnya. Teman-teman pilih mana? 1 triliun itu diinvestasikan di Indonesia atau di Afghanistan? Di Indonesia, Pak. Kenapa, Mas? Ya, karena tingkat resiko di negaranya itu lebih kecil di Indonesia, Pak, daripada Afghanistan. Betul sekali ya, teman-teman ya. Nah, perbedaan tingkat resiko tersebut itu dapat dinotasikan berupa risk-risk ini atau resiko-resiko ini. Risk-free rate itu dari Sun, equity risk premium dari saham, country risk premium itu dari perbedaan resiko di setiap negara. Gitu ya teman-teman. Banyak resiko-resiko lain nih di belakangnya nih. Nah, systematic risk, unsystematic risk. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui. Kalau yang 3 ini sudah jelas ya tadi ya, saya lanjutkan ke sini. Oke. Systematic risk adalah resiko sistematis atas suatu investasi berupa saham. Jadi selain teman-teman ngecek equity risk premium kalau mau investasi berupa saham, teman-teman juga harus ngecek betanya nih atau sistematis risknya. Tingkat sistematis risknya berapa? Biasanya berupa angka antara 0 sampai dengan 2. Angka antara 0 sampai dengan 2. Bisa nggak 3? Bisa. Gitu. Tapi biasanya itu jarang sekali terjadi. Sistematis itu biasanya biasanya teman-teman ya, antara 0 sampai dengan 2. Bisa nggak minus? Bisa, tapi jarang sekali terjadi. Apa arti angka-angka ini? Angka-angka 0 sampai 2 ini biasanya mencerminkan kalau IHSG, indeks harga saham gabungan, di bursa naik 1 poin, kalau angkanya perusahaan tersebut misalnya 1,5, maka nilai sahamnya akan naik 1,5 poin. Gitu ya. Nah, ini yang kita sebut systematic risk. Sementara unsystematic risk adalah resiko yang tidak bisa dipolakan seperti systematic risk. Seperti apa? Resiko manajemen, resiko marketing, gitu ya, yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut. Dan itu harus kita cari tahu satu persatu. Nah, ini systematic risk dan unsystematic risk dalam sebuah perusahaan. Nah, risiko-risiko inilah yang akan menentukan nanti nilai sebuah perusahaan lebih baik, lebih jelek, dan seterusnya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain? Yuk, resiko-resikonya sebelum saya jelaskan yang lanjutnya marketability dan seterusnya. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk, Mas Yuda. Untuk systematic risk ini atau beta ini
ada nggak ya Pak institusi atau lembaga yang mempublikasikan gitu Pak? Kayak misal saham ini. Kalau sistematis ada, yang unsistematis yang tidak ada. Contohnya di mana biasanya Pak? Kita bisa melihatnya. Sistematis risk itu bisa dilihat di Damodaran, di Pevindo, Bloomberg, Reuters, dan seterusnya. Yang unsistematis yang tidak ada. Sehingga kita harus mengkaji sendiri berapa unsistematis risk dari sebuah perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain. Oke, ada lagi? Oke, saya lanjut ya. Dikit lagi nih selesai. Nah, yang berikutnya marketability atau yang biasa kita sebut diskon lack of marketability. Nah, saya menggambarkan diskon-diskon ini seperti ini. Nanti dibaca sendiri ya. Cuman gambaran seperti ini saya jelaskan ke teman-teman. Kenapa kok ada diskon lack of marketability? Nah, sekarang saya punya dua perusahaan. Saya punya dua perusahaan ya, saham di dua perusahaan yang berbeda. Yang satu adalah pabrik rokok Sampurna, yang terdaftar di bursa ya. Pabrik rokok Sampurna yang terdaftar di bursa. Yang satu saya punya perusahaan misalnya BET. Perusahaan rokok BET. BET ini perusahaan rokok luar negeri yang tidak ada di bursa Indonesia. Nah, pertanyaan saya, kalau saya punya saham dengan nominal yang sama, yaitu 1 miliar, atau 1 juta lah, biar gampang, murah. 1 juta rupiah, yang sebelah kanan punya Sampurna, yang sebelah kiri punya BET. British American Tobacco, yaitu negara luar. Saya mau jual di Indonesia. Kira-kira mana yang lebih cepat laku? BET atau Sampurna? Sampurna, Pak. Kenapa, Mas Yuda? Karena dia terdaftar, emitennya terdaftar di bursa Indonesia. Betul dan sekali. bisa dijual kapan Begitu aja. juga sebaliknya ya. Ketika saya mau jual di Inggris, mana yang lebih cepat laku? BET, British American Tobacco. Sampurna lama lakunya. Gitu. Nah, artinya walaupun sama saham perusahaan terbuka, ada perbedaan likuiditas di sana. Perbedaan likuiditas inilah yang kita sebut sebagai diskon lack of marketability. Oke ya, diskon lack of marketability. Sama-sama perusahaan terbuka tapi dijual di Indonesia, lebih cepat orang beli Sampurna daripada BET. Gitu ya. Nah, berapa persen sih diskon lack of marketability itu ditentukan dari ke-10 data-data ini. Dari 10 pertanyaan-pertanyaan ini, dari 10 data-data ini. Gitu ya teman-teman ya. Ini di LOM. Oke, sampai sini jelas? Atau sama-sama perusahaan tertutup deh. Sama-sama perusahaan tertutup. Oke. Sama-sama perusahaan tertutup pun, seperti misalnya perbankan, atau mungkin Gojek sama Grab, itu pun akan berbeda marketability-nya atau likuiditasnya. Nah, berapa persen perbedaannya ditentukan dengan 10 item ini. Teman-teman bisa lihat ya, perizinan usahanya seperti apa, skala ekonomisnya, dividen, profitabilitas, dan seterusnya. Ini terkait diskon lack of marketability. Nah, cara perhitungannya gimana nanti? Ketika kita setelah tengah semester, baru saya jelaskan cara perhitungannya. Oke. Terus yang berikutnya, itu ada kontrol. Ada namanya diskon lack of control dan premi for control. Nah, ini saya gambarkan tadi, saya contohkan seperti ini. Saya punya saham, ini sebenarnya sudah saya contohkan di awal pertemuan. Yang sebelah kanan, saham dua-duanya ini saham PT Sampurna. Sama-sama 1 lembar, sama-sama nominalnya 1 juta per lembar. Yang sebelah kanan punya kontrol. Artinya kalau saya beli 1 lembar itu, saya bisa menentukan siapa direktur, manajemen, dan seterusnya. Yang sebelah kiri nggak punya kontrol. Maka secara likuiditas, pasti teman-teman akan milih beli yang punya kontrol dulu. Baru yang tidak punya kontrol. Nah, selisih nilai antara saham yang punya kontrol dengan yang tidak punya kontrol, ini harus ditambahkan atau dikurangi dengan diskon lack of control atau premi for control. Oke ya, yang saham yang tidak punya kontrol ya harus dikurangi dulu diskon lack of control dikali dengan saham yang punya kontrol tadi. Atau sebaliknya, saya mau cari berapa realnya sih? Kalau nominalnya saham yang nggak punya kendali itu 1 juta, maka berapa yang nggak punya kendali harganya? Ya 1 juta ditambah dengan premi for control. Itu.
Jadi ada diskon di sini yang kita sebut diskon lack of control atau premi nilai tambah atas kendali yang kita miliki dari pemilikan saham. Nah, bagaimana cara menilainya? Menggunakan 5 kriteria ini nih. Nah, ini nanti akan kita pelajari ketika kita bahas terkait analisis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan yuk. Untuk diskonnya, marketability, dan kontrolnya silakan. Enggak ada? Berarti masih mengikuti ya. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh di grup juga boleh. Di grup WA silahkan ditanyakan, insya Allah saya jawab walaupun agak telat. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kelihatannya, nah kan sudah selesai. Penilaian bukan sekedar asumsi, melainkan opini yang dibangun berdasarkan data dan fakta. Oke, selesai tugas saya hari ini. Sampai sini ada yang mau tanyakan sebelum saya tutup, silakan. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Ini udah banyak sekali yang saya catat absennya di sini. Alhamdulillah, teman-teman aktif semua. Yang belum aktif, silakan nanti ikut bergabung di berikutnya ya, teman-teman ya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Untuk pertemuan besok, Mas Yuda tolong cari pengganti di minggu besok hari Senin ya. Ya, Pak. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.